Jadi psikologi masuk kemana-mana kok. Linguistik ya psikolinguistik. Nanti linguisnya masuk dengan sosiolinguistik. Antropologi dengan linguistik, antrolinguistik. Dan itu semua menggabung langsung menjadi satu disiplin ilmu yang berbeda. Nah, hari ini nampaknya yang paling banyak muncul pertanyaan adalah tentang mengenali diri, mengoreksi diri, apa istilahnya, mau introspeksi, mau self koreksi. Yang penting saya ingin mengatakan bahwa ada kesulitan dalam diri kita ketika kita akan melakukan introspeksi. Kesulitan yang paling besar yaitu adanya ketidakjujuran dalam diri kita sendiri. Sangat sulit sekali orang mengakui, oke, saya yang salah. Itu sulit sekali. Makanya kapan kita akan merasa damai hidup ini kalau kita sudah mengakui bersalah. Makanya orang setelah pertobatan itu ada kenyamanan dalam hidupnya. Dia damai. Kenapa? Dia mengaku bersalah. Apakah datang ke kiai minta bimbingan pertobatan, atau datang ke gereja menyampaikan dosa-dosa kepada seorang pastor, ya kan? Itu penting. Nah, kenapa jadi sulit? Dari mana datangnya ketidakjujuran? Karena ketika ada masalah, keinginan kita melakukan introspeksi, kita yang dihubung itu logika kita, bukan hati kita. Karena logika itu fungsinya hanya sebagai regulator ya, yang akan memberikan advokasi. Dia akan mendukung kita, membenarkan kita, membela kita, itu logika. Yang berani menyalahkan kita itu adalah hati, karena hati tidak pernah berbohong. Maka dabal fuadu marah, semacam itu. Nah, makanya lagi nanti dalam kita menangani itu temahan dalam pasien-pasien itu, saya sendiri memanfaatkan kesempatan ketika seorang pasien datang, ketika dia menyampaikan keluhannya, kesedihannya, supaya memberikan impresi yang kuat dalam dirinya. Saya sengaja memposisikan diri saya sebagai pendengar yang budiman, dan saya harus menunjukkan bahwa saya memperhatikan mimik dia, sampai getar bibir dia, sampai menghitung air mata yang bercucuran, sampai dia merasakan bahwa ada kebersamaan dengan dia. Itu sudah 50% sembuh, Pak. Nah, ini jadi jangan nanti psikiater kayak dokter biasa gitu. Ini obatnya ya, ada komunikasi. Nah, makanya ketika berkomunikasi itu sejarahnya psikoanalisis terbentuk itu karena menolak hipnotis sebagai terapi hipnotis, menolak. Karena komunikasi antara pasien dan psikiater itu bertemu dalam suasana kebohongan, tidak asli, ya, dimanipulasi. Jadi makanya diperlukan adanya kontak langsung antara pasien dengan dokter itu dengan namanya free association itu, semacam itu. Dan disitulah seorang dokter akan membimbing seorang pastor ketika ada jamaatnya yang akan dosa, ya harus didengarkan dong. Ya di balik jerujinya itu kan gitu. Saya begini kan, oh iya. Dan yakinkan bahwa Tuhan Maha Pengampun. Jadi artinya bahwa keputusasaan akan segera akan hilang dan kita akan nyaman kembali. Nah, itu semacam itu. Jadi kemudian ada saya tambah lagi, ini intuisi itu tidak diakui sebagai ilmiah. Mereka lebih berpihak kepada paham positivisme dan sebagainya. Tetapi realitanya ada dan terbukti bahwa apakah itu yang menemukan listrik atau gravitasi bumi atau juga nuklir seperti Einstein, saya kira itu datang secara intuitif semua kok. Ya, sekarang saya disebut ahli ilmu balaghah. Semua orang nanya kepada saya, kalau sudah balaghah nanya sama saya. Nah, ketika saya tidak paham, kepada siapa saya nanya? Intuisinya. Di situ diperlukannya istikharah. Jadi istikharah itu adalah kita membuka peluang supaya datangnya intuisi. Ya.
Dan intuisi itu sesungguhnya datangnya adalah bukan di akal sadar kita, tapi di bawah sadar itu. Karena bawah sadar itu lebih luas, lebih lebar, lebih dalam. Yang sadar kan hanya 12%. Ya, yang 78-nya itu kan Di bawah. bawah sadar. Ya bawah sadar tuh ambang sadar ya, kalau tidak sadar paling bawah. Nah kalau sudah bawah sadar kita sudah tidak bisa mengingatnya lagi. Lalu kita mengingatnya lama sekali. Tapi ingat bahwa yang sudah di bawah sadar pun, kadang-kadang mereproduksi sendiri, muncul sendiri. Dan itu akan mewarnai perilaku kita. Nah itulah makanya kembali bahwa istikharah itu sesungguhnya memberikan peluang kepada kita supaya intuisi masuk dalam akal bawah sadar kita ini. Apa memang nunggu apa jatuh gitu? lalu menyebabkan kesimpulan gravitasi bumi? Enggak juga kok. Semua teman ilmiah secara kebetulan kok. Ada satu pencerahan. Ya, itulah yahdillahu linurihi may yasha. Allah akan memberikan cahayanya kepada siapapun yang dikehendaki. Allah tidak melihat siapa orangnya, siapapun. Apakah Edison, apakah Sigmund Freud, apakah Einstein, apakah Nikola Tesla dan sebagainya. Nggak ada urusan. Apakah kiai, boleh-boleh aja kan? Ya, jadi Allah tidak akan melihat semuanya. Allah itu adalah melihat semuanya adalah makhlukku dan semuanya aku cintai. Yang benci kan kamu.